Mas, emang bener kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Wali kota Depok. Saya Kaisang Pangarep, selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok. Depok 1. Depok 1. DPD PKS Kota Depok mengeluarkan 3 nama ya untuk maju melawan Kaisang Pangarep di Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Hanya di Pot Kaisang Depok pertama. Kota Depok itu sangat membutuhkan Kaisang untuk menjadi wali kota Depok. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Pot Kaisang Depok pertama. Kita nggak perlu backing sampai 2024 karena saya bikin backingan saya sendiri. Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Pemberani demi rakyat. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa tuh beda. Saya melakukan sesuatu all out. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban. Lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta? Kami semua warga Depok ini sepertinya membutuhkan kehadiran orang yang DNA-nya sama dengan Pak Jokowi. Pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat. Mendadak semuanya menjadi serius, seakan-akan Kaisang sudah menetapkan hatinya untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. Kaisang adalah figur anak muda kekinian yang terbiasa belak-belakan dalam menyatakan keinginannya. Ekspresi-ekspresi dirinya yang bisa dilihat dari akun media sosialnya kerap memunculkan kekonyolan receh, tapi dinikmati oleh banyak orang. Tak ada yang serius dari tampilan-tampilannya di media, hingga sah untuk meragukan keinginannya terjun ke politik dan menjadi Depok 1. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Pilihan, Mas Kaisang mau jadi wali kota, kan pilihannya. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Merubah nasib masyarakat yang dipimpin agar lebih baik. Pan terdepan. Yes! Pan, Kaisang di depan. Pan. Apa kabar kalian semua relawan hebat? Relawan hebat. Ke Pak Jokowi. Enggak, saya konsultasi ke istri aja. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya nyantai. Ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Maafkan aku PKS, bukan maksudku mengkhianatimu, tak mendukungmu. Kamu ngeremen saya? Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Beberapa presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Nggak mungkin, nggak bisa. Paham. Tentu saat ini Kaisang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Kota Depok. Kota Depok tidak sama dengan Kampung Depok di Kelurahan Manahan yang dikenal sebagai pasar burung di Kota Solo. Kota Depok sudah hampir 2 dekade berada dalam kekuasaan Partai Keadilan Sejahtera. Rentang waktu kekuasaan yang panjang membuat kota ini diidentikan sebagai kota basis utamanya PKS. Sejak pemilihan wali kota langsung di Depok, PKS menghadapinya dengan percaya diri yang tinggi. Pilkada 2005 di Depok, PKS telah memiliki 12 kursi di parlemen dan dapat mencalonkan pasangan kandidat kepala daerahnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Dan kami berharap DNA Pak Jokowi turun ke Mas Kaisang ini. Ini saya ajak kepada seluruh masyarakat yang punya jalan sudah diperbaiki tahun 2022 ini,
boleh bikinkan video ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Selama kalian nungguin lampu merah di Depok, kalian bakal mendengarkan alunan lagu yang didendangkan langsung oleh sang wali kota. Yuk, rame-rame kita buat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur jalan maupun bangunan. Karena Pak Kaisangnya itu pekerja keras. Unggul, nyaman, religius adalah visi Kota Depok yang diusung Wali Kota Muhammad Idris. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Ketika pemerintah melaksanakan kata religius ini apa, ada ukurannya seperti itu. Ya, pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas, warganya kritis-kritis, ya kan? Saat itu yang terpilih adalah Nur Mahmudi Ismail yang sudah dikenal sebagai tokoh nasional. Dia pernah menjadi presiden PKS, jabatan eksekutif tertinggi di partai itu, dan mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak pihak yang terkejut seorang mantan ketua partai dan menteri mau mencalonkan diri sebagai wali kota. Keterkejutan itu barangkali memiliki derajat yang hampir sama dengan pernyataan Kaisang yang berkeinginan untuk menjadi Depok 1. Meski dengan latar belakang yang berbeda dan sulit untuk dibandingkan, realitasnya mereka berdua adalah tokoh nasional yang populer. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Soal jawabin pertanyaan. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Siapa yang menentukan? Kan Mas Kaisang dan rakyat. Ya, betul. Di mana KKN itu apa gitu? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nampaknya sedang galau. Mereka khawatir karena Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dicalonkan jadi wali kota Depok. Oh enggak, kita tidak pernah melihat yang namanya sebagai ancaman ya melihat ada kompetitor, tapi juga mitra di dalam berdemokrasi. Termasuk. Kan dia pilih kan bukan orang Solo yang milih kalau di Depok kan, yang milih orang Depok. Ya dia bukan orang Depok, kan. Dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS, dan nggak ada track record di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba dibawa ke Depok. Makan pisang kepok, duduknya di depan. Cakep! Kaisang menang di Depok karena PAN. Dalam konteks Pilkada Depok, popularitas menjadi ukuran kelayakan berkontestasi untuk menang. Tentu, pilkada di tempat lainnya juga mengisyaratkan hal serupa. Namun khusus Depok, popularitas menjadi variabel yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada saat Pilkada 2005, PKS harus menerjunkan langsung mantan ketua umumnya sebagai calon yang berhadapan dengan petahana dari partai yang berbeda. PKS melihat arti pentingnya memenangkan pilkada di kota yang berjarak selemparan batu dengan ibu kota negara, hingga mengharuskan tokoh politik nasional turun ke politik lokal. Pola tersebut diulang kembali oleh PKS saat Pilkada 2020. Muhammad Idris yang merupakan wali kota petahana awalnya tidak terpilih dalam mekanisme internal PKS sebagai kandidat bakal calon wali kota. Namun keputusan akhirnya tetap mencalonkan Idris sebagai calon wali kota. Keputusan tersebut bertentangan dengan aturan main yang selama ini dijalan dengan disiplin oleh partai ideologis itu. Untuk menentukan kandidat calon kepala daerah yang berasal dari partainya, partai ini menerapkan model demokrasi deliberatif dari tingkat akar rumput. Prosesnya dibuat terbuka di struktur internal PKS dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan.